Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dalam kondisi pandemi ini jangan lupa kalian tetap semangat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Tidak terasa di semester 1 ini kita sudah masuk ke pokok bahasan yang ketiga atau bab 3 mengenai relasi dan fungsi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai apa itu relasi. Ya, tolong nanti dipahami dengan baik. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami relasi dari dua himpunan. Kemudian yang kedua adalah menyajikan relasi. Bagaimana kita menyajikan relasi itu? Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga dengan koordinat kartesius. Next. Oke, pada yang pertama ini kita akan memahami mengenai relasi dari dua himpunan. Jadi nanti tolong diperhatikan dengan baik biar kamu memahami apakah itu relasi dari dua himpunan ya. Nah, di sini ada kejadian. Jadi nanti kamu perhatikan ya, kejadiannya terkait dengan 4 orang sahabat yaitu Risa, Santi, Adib, dan Bara itu sedang membeli buku di toko buku ya. Diketahui Risa dan Santi membeli buku novel, sedangkan Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Sementara Bara itu membeli buku pertanian. Oke ya. Dari kejadian tersebut dapat kita tunjukkan. Misalkan A itu adalah himpunan nama siswa ya. Kemudian yang B adalah himpunan jenis buku yang dibeli ya. Jadi dari kejadian tersebut dapat kita buat menjadi dua himpunan. Saya ulangi, yang A adalah himpunan nama siswa, yang B adalah jenis buku yang dibeli. Nah, dari himpunan A dan B nanti kita akan tunjukkan ada hubungan apa. Nah, dari sini nanti akan muncul yang namanya relasi ya. Nah, hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan pada tabel ini ya anak-anak. Ini tabelnya ya. Tabel dari kejadian A dan B ya. Dimana A itu isinya Risa, Santi, Adib, dan Bara. Sedangkan yang B berisi novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Oke, dari sini, dari kejadian itu dapat dibentuk dua himpunan. Paham ya anak-anak? Oke. Next, selanjutnya dapat kita tunjukkan bahwa dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan sebagai berikut. Risa dan Santi membeli buku novel. Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian. Nah, dari semua anggota himpunan A ke B dihubungkan oleh kata membeli buku. Nah, di sini membeli buku dapat dikatakan sebagai aturan yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Secara umum dapat disimpulkan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Ya, dari diagram tampak jelas bahwa antara himpunan A dan B itu dihubungkan oleh R, yaitu relasi. Jadi kalau nggak ada relasi antara himpunan A dan himpunan B itu nggak bisa dibaca. Paham ya anak-anak dari sini?
Ya, saya ulangi lagi bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah aturan yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Kita sudah masuk ke yang namanya menyajikan relasi. Ya, menyajikan relasi ada yang pertama yang namanya diagram panah. Dengan mengingat kembali kejadian pada yang pertama tadi, diagram panahnya dapat dibuat seperti ini. Antara himpunan dan B ada relasi membeli buku. Oke, nah himpunan A pada lingkaran A, himpunan B pada lingkaran B. Risa membeli buku novel, jadi Risa nanti dipanahkan ke anggota B yaitu novel. Demikian juga Santi dipanahkan ke anggota B yaitu novel. Sehingga tanpa kita membahas kejadian, kita bisa membaca menjadi Risa membeli buku novel, Santi membeli buku novel. Demikian juga untuk Adip dipasangkan dengan anggota himpunan B, jadi anak panahnya Adip ke buku komputer, Adip ke buku kesehatan. Demikian juga Bara dipanahkan ke buku pertanian. Mudah bukan membuat diagram panah anak-anak? Oke, selanjutnya kita masuk ke penyajian relasi menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, seperti ini contohnya. Dari kejadian tersebut dapat dibuat himpunan pasangan berurutan seperti pada bentuk berikut. Nah, berdasarkan diagram panah, Risa dipasangkan dengan novel. Seperti itu ya. Jadi Risa ada di depan, novel di belakangnya. Pasangan Santi novel juga seperti itu, Santi di depan dan novelnya di belakang. Tidak boleh dibalik ya. Novel, Santi gitu tidak boleh ya, karena di sini relasinya dari A ke B. Kecuali kalau relasinya dari B ke L ke A baru novel, Santi. Ya, paham ya anak-anak? Mudah bukan menyajikan relasi dengan pasangan berurutan, jadi berpasang-pasang. Jadi anggota A-nya itu yang di depan, anggota B-nya yang di belakang. Paham ya anak-anak? Selanjutnya kita masuk ke penyajian yang ketiga, yaitu koordinat kartesius. Jadi dari kasus di atas tadi kita bisa menyajikan dalam bentuk koordinat kartesius ya anak-anak. Sajian relasi membeli buku dari himpunan A ke B. Nah, masih ingat ya pada koordinat kartesius itu ada sumbu mendatar yaitu X dan sumbu tegak yaitu Y. Nah, di sini sumbu X mewakili himpunan A dan sumbu Y mewakili himpunan B. Kenapa demikian? Karena relasinya dari A ke B. Karena pada koordinat kartesius itu pasangannya adalah X, Y. Tidak boleh dibalik ya anak-anak. Kecuali kalau relasinya dari B ke A, baru sumbu X-nya itu B, sumbu Y-nya adalah A. Nah, di sini karena relasinya A ke B, ya sumbu X-nya itu himpunan A, sumbu Y-nya himpunan B. Sehingga pasangan risanya adalah novel, kemudian dikasih noktah. Santi dengan novel kasih noktas. Untuk Adip yang memiliki pasangan 2 di himpunan B, ya noktahnya seperti ini ya anak-anak. Demikian juga dengan Bara. Paham ya? Mudah bukan menyajikan relasi dengan koordinat kartesius? Oke, kita masuk berikutnya. Latihan. Oke ya anak-anak, di sini latihannya bisa kalian baca ya. Nah, sini saya kasih clue untuk yang nomor 2 saja. P ke Q dihubungkan oleh faktor dari. Faktor dari masih ingat ya anak-anak? Sebagai contoh kalau kita punya bilangan 7. 7 itu faktornya adalah 1 kali 7. Nah, jadi faktor itu adalah bilangan yang menghasilkan perkaliannya menghasilkan bilangan tertentu, itu namanya faktor. Oke anak-anak, nah selanjutnya kita harus tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Sekian ya untuk pertemuan hari ini, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.